Ada yang tanya ke saya nih Pak Hadi, apa sih yang dimaksud dengan KKPR itu Pak Hadi? Oh iya, jadi memang KKPR ini sudah menjadi produk yang boleh dibilang cukup penting ya dan vital setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu terdapat bagian yang memperbaiki ataupun merevisi Undang-Undang Penataan Ruang, ya sebagian pasal di Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, di dalam itu terdapat ada satu bagian ataupun prosedur perizinan yang disebut dengan KKPR, yaitu singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam KKPR itu sendiri sebenarnya juga merupakan hal yang pernah dilakukan ya di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, namun ini lebih spesifik lagi, itu bagaimana pemanfaatan ruang itu lebih dikaitkan dengan rencana detail tata ruang. KKPR itu sendiri kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana rencana pemanfaatan ruang, sehingga kemudian KKPR itu sendiri mengambil sebagian kewenangan ataupun juga bahkan bagian yang tadinya diatur oleh izin lokasi itu kemudian diambil alih oleh KKPR. Kemudian juga ada perizinan yang lainnya ya, seperti misalnya izin prinsip, izin untuk rencana penggunaan ruang dan sebagainya, itu dilakukan oleh KKPR. KKPR itu sendiri ada 3 bagian ya. Jadi ada yang disebut dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKKPR, ada kemudian PKKPR yaitu persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Terus kemudian ada lagi yang disebut dengan RKKPR yaitu rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, untuk konfirmasi ya, KKKPR itu diberikan untuk suatu rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki RDTR lengkap. Nah, untuk daerah-daerah yang sudah memiliki RDTR lengkap itu setiap permohonan KKPR itu diberikan secara otomatis melalui OSS, Online Single Submission. Sedangkan yang tidak memiliki EDTR maka diterbitkan PKKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu yang diterbitkan KKPR yang diterbitkan itu berdasarkan pada rencana tata ruang yang ada ya, baik rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi maupun rencana tata ruang kabupaten. Nah, itu kemudian dilakukan analisis terpadu. Sedangkan untuk rekomendasi KKPR itu diberikan untuk satu rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis nasional, di mana di dalam dokumen tata ruang yang ada itu belum dimuat ya, sehingga diperlukan rekomendasi. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kita kembali kepada siapa yang harus memiliki KKPR. Nah, pada prinsipnya itu ada 2, yaitu untuk KKPR yang berusaha dan KKPR non berusaha. Jadi artinya setiap kegiatan pemanfaatan ruang, ya rencana pemanfaatan ruang itu harus memiliki KKPR. Apakah dilakukan untuk perkantoran, apakah untuk bisnis, kemudian macam-macam ya kegiatan yang sifatnya itu memanfaatkan ruang itu harus memiliki KKPR. Nah, KKPR berusaha itu bisa dilakukan dengan KKPR, terus kemudian bisa juga melalui PKKPR. Sedangkan untuk yang non berusaha itu bisa dilakukan dengan KKKPR, bisa juga dengan PKKPR, dan juga bisa dengan RKKPR. Nah, itu mengenai pengertian ataupun juga mengenai garis besar pemanfaatan ruang yang diberikan satu perizinan yang disebut dengan KKPR. Selanjutnya untuk mengenai prosedur bagaimana pengajuan KKPR itu ada di dalam peraturan Menteri ATR BPN, Menteri ATR garis miring Kepala BPN nomor 13 tahun 2021.